Lakukan kunjungan kerja atau kunker ke komunitas adat suku Elseng, Kampung Omon, Distrik Gresik Selatan, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu 8 Januari 2026. Selama 7 jam, ia menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Diketahui kampung ini bukan terletak di daerah pedalaman, justru relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jayapura. Namun ironisnya, hingga kini Kampung Omod masih hidup tanpa layanan dasar negara. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Papua, Putri Nurjana Kurita. Selamat siang rekan Putri, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik rekan Iraka dan juga Tribuners dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua melaporkan bahwa Bupati Jayapura Yunus Wonda dalam kunjungan kerja pertama di tahun 2026 mengunjungi komunitas adat suku Elseng di Kampung Omon, Distrik Gresik Selatan, Kabupaten Jayapura pada Rabu tanggal 8 Januari 2026. Perjalanan ditempuh selama kurang lebih 7 jam dengan berjalan kaki. Bupati Jayapura Yunus Wonda dan rombongan mulai melakukan perjalanan sekitar 5 pagi dari distrik Waibu, kemudian tiba di Kampung Bangai, distrik Gresik Selatan sekitar pukul 10 dan kemudian mulai masuk untuk menuju ke Kampung Omon yang ditempuh dengan berjalan kaki. Dengan total perjalanan tersebut dari distrik Waibu ke distrik sampai di Kampung Omon memakan waktu sekitar 12 jam. Di perjalanan sekitar pukul 1, Tribunas dan juga Iraka bahwa terjadi uh, seorang pegawai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis yang saat itu bersama dengan rombongan Bupati Jayapura. Dalam perjalanan ini Bupati Jayapura didampingi oleh asisten satu Setdak Kabupaten Jayapura Gilbert Yakwat, asisten 3 Ketua PKK Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan juga Kepala Dinas DP2KP Kabupaten Jayapura. Pada saat itu maksud saya pada saat itu Bupati Jayapura Yunus Wonda usai mengetahui bahwa pegawai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura yakni Simon Pampang yang dinyatakan oleh tim medis meninggal dunia, kemudian Bupati membagi 2 tim untuk membawa jenazah kembali ke Sentani Kota dan juga tim yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Omon. Kampung Omon merupakan salah satu wilayah administratif di wilayah administratif yang tua di wilayah Papua. Menurut Kepala Suku Elseng Nelson Ted, komunitas adat Elseng ini hidup berpindah-pindah untuk menjaga batas-batas wilayah. Di hutan mereka akan menetap jika ada pohon sagu, dalam waktu itu akan berlangsung selama 1 bulan lalu kembali ke kampung. Rombongan Bupati Jayapura ini juga tiba di Kampung Omon pada pukul 5 sore. Satu persatu usai tiba di Kampung Omon, warga Kampung Omon berkumpul dan berdiskusi bersama dengan Bupati Jayapura dan juga rombongan. Bupati Jayapura mengungkap kesedihannya melihat kondisi warga kampung tanpa sekolah, puskesmas, penerangan, air bersih, dan juga infrastruktur jalan yang berlumpur. Dalam perjalanan ini, rombongan harus melewati jalan yang berlumpur dan juga melewati sekitar 4 sungai besar untuk menuju ke Kampung Omon. Yunus berkomitmen bahwa prioritas utama yakni terbukanya akses jalan. Menurutnya lokasi di kampung ini tidak jauh dari pusat distrik tetapi medan yang berat. Warga memang meminta akses terhadap pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah, dan tempat peribadatan. Tetapi menurut Bupati Yunus, infrastruktur jalan lebih utama mengingat satu-satunya cara untuk masuk membawa bahan makanan ataupun bahan bangunan ini hanya dapat dilalui dengan cara dipikul. Yunus berkomitmen juga bahwa uh, pemerintah
akan mengkoordinasikan hal ini dengan pemerintah pusat untuk membuka akses jalan menuju Kampung Omon. Sementara itu, Kepala Kampung Omon Frans Tabisu mengatakan Kampung Omon ini berdiri sejak 2012 dan belum ada perhatian sama sekali dari pemerintah setempat. Tak ada listrik, air bersih, sekolah. Ini menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana Kampung Omon ini tidak jauh berada dari wilayah pusat pemerintahan di Kabupaten Jayapura. Dengan kehadiran Bupati Jayapura, Frans Tabisu mengungkap bahwa Bupati Jayapura Yunus Wonda ini merupakan pemimpin pertama yang masuk di wilayah tersebut. Sebab itu dia merasa bersyukur serta memiliki harapan baru terhadap pembangunan di Kampung Omon. Dia juga mengaku bangga bahwa Bupati Jayapura dan rombongan bisa tiba meskipun terjadi insiden meninggalnya salah satu staf dari BPBD Kabupaten Jayapura. Sementara itu, Kepala Kampung juga mengatakan bahwa banyak perusahaan yang tergiur terhadap hasil hutan dari Kampung Omon, tetapi pihaknya tetap mempertahankan bahwa uh, jika ada pembangunan yang masuk, berarti pembangunan dan tanah tetap menjadi hak daripada masyarakat setempat. Senada dengan Kepala Kampung, Kepala Suku Elseng, Nelson Ted, mengatakan bahwa pemerintah harus punya cara untuk melindungi masyarakat adat karena mereka di sana tidak bisa membaca dan menulis. Komunitas suku Elseng ini terdiri dari 3 marga, yakni Ted, Nesap, dan Manawi. Mereka memiliki wilayah adatnya masing-masing. Nelson khawatir dengan adanya pembangunan masuk, hutan akan dibongkar, lalu bagaimana dengan tanah leluhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang? Nelson juga tidak tahu harus membicarakan hal ini kemana dan dengan siapa, tetapi ia berpendapat bahwa harus ada perlindungan terhadap suku Elseng untuk membuat peta wilayah adat. Demikian Iraka dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Putri Nurjana Kurita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dengan seluruh SKPD, kepala dinas yang mendampingi saya dan semua staf, kepala distrik, kepala kampung, hari ini kami dari kemarin mulai bergerak dari Sentani jam 5 pagi. Kami tiba di kampung Bangai. Nah, di situ kami harus jalan kaki. Kami tiba di sini, dari sana kami berangkat jam 10 pagi. Kami tiba di sini jam 6 kurang 10 menit. Sebenarnya kalau normal ya ada 3 sampai 4 jam. Hanya kan kami dengan jumlah besar, sehingga kami banyak harus kami istirahat dan seterusnya, dan ya dalam perjalanan juga ada staf saya juga yang jalan bukan panjang. Tapi semua tetap kita harus melaksanakan tugas. Kami bagi 2, satu SKPD lain harus kembali, antar jenazah kembali, soal yang lain harus melakukan. Kami tiba sini jam 6 kurang 10 menit. Dalam perjalanan ya, sangat menyedihkan karena betapa pergumulan besar yang dialami masyarakat di sini, masyarakat Omon bertahun-tahun agar harus jalan kaki. Saya sendiri menyaksikan, saya sendiri jalan. Saya didampingi juga dengan penggerak PKK, jalan yang sangat-sangat memprihatinkan. Ya, saya sedih lihat anak-anak kami yang jalan. Mereka harus potong sungai yang besar, mereka harus jalan yang lumpur yang luar biasa. Komitmen saya sudah tiba, saya sudah lihat, saya sudah menyaksikan. Tahun ini juga saya akan bongkar jalan. Pemerintah akan bongkar jalan tahun ini juga. Jalan harus menjadi akses utama di sini, adalah jalan harus sampai di sini. Dan tahun ini saya sudah minta kepala KDSPU, tahun ini kita akan bongkar. Jalan harus masuk sampai di Omon. Daerah Omon bukan daerah yang terpencil yang jauh, tidak. Dia ada dekat sekali. Ya. Saya tidak mempersalahkan pemerintahan sebelumnya. Hari ini Garuda ada di dada saya. Kewenangan yang negara berikan kepada saya, kami akan lakukan
pembongkaran jalan, akses itu dulu. Memang di sini ada kebutuhan. Tadi kemarin saya sudah ketemu masyarakat adat di sini, kepala suku, kepala kampung. Ya, permintaan mereka jalan menjadi utama, puskesmas atau pustu menjadi utama, pendidikan. Saya juga datang ke Kepala Dinas Pendidikan, semua kami hadir. Di tahun ini pertama kami fokus jalan dulu. Ketika jalan sudah masuk, yang lain pasti akan ikut. Saya fokus untuk jalan dulu. Jadi tahun ini kita fokus untuk masuk jalan. Nah, saya mau supaya jalan akses masuk jalan ini bisa sampai di sini. Kalau jalan sudah masuk, akses jalan sudah masuk, sudah pasti puskesmas atau pustu akan ikut. Pendidikan sekolah anak-anak itu sudah pasti akan ikut. Perumahan pasti akan masuk. Ya, perumahan masyarakat sudah melakukan perumahan. Saya pikir Kepala Dinas ini juga sudah hadir semua. Ya, semua hari ini saya bawa Kepala Dinas untuk mereka melihat sama-sama dengan saya, kami melihat, merasakan bagaimana apa yang dirasakan masyarakat selama ini. Dan hari ini setelah kunjungan beberapa tempat saya akan berkunjung dan kami akan kembali lagi. Ya, perjalanan yang cukup panjang. Kami harap ini bukannya kami pemerintah Kabupaten Jayapura, tapi kami harap juga dukungan pemerintah provinsi. Kami juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini balai, jalan dan jembatan. Harap memberikan dukungan kepada kami untuk kami lakukan terobosan jalan ini. Ini masih ada satu kampung lagi yang jaraknya dari sini ke sana itu 20 kilo, masih ada lagi. Nah, saya harap untuk sampai di sini dulu baru kita akan lanjutkan lagi. Harus terkonektivitas, semua konektivitas harus terjadi. Dan saya harap di pimpinan saya dan Wakil Bupati semua konektivitas menjadi prioritas dulu. Setelah itu kita akan bicara yang lain-lain tentang kesehatan, tentang pendidikan kita lakukan. Air bersih kita akan lakukan setelah akses jalan. Karena hari ini kalau kita melakukan satu proyek, saya isi contoh, itu habis di biaya bersana. Bayangkan anak-anak harus pikul. Ya, pikul dengan situ kondisi yang saya lihat sangat-sangat memprihatinkan. Ya, ini kami minta dukungan semua pihak untuk bersama ini. Kami pemerintah Kabupaten Jayapura akan menjadi atensi kami di tahun ini juga. Akses jalan kami pasti akan lakukan mulai tahun ini. Untuk itu kami mengharapkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk sama-sama membantukan kami. Kami punya APBD tidak cukup untuk bisa lakukan konektivitas ini. Kami membutuhkan dukungan dari provinsi dan juga pemerintah pusat dalam ini balai dan jembatan. Jadi sekali lagi itulah harapan masyarakat. Kemarin kami tiba, masyarakat antara bertanya, ini benar tidak Bupati akan sampai? Karena mereka tunggu dari pagi sampai sore kok tidak ada tanda-tanda Bupati tiba. Sampai kepala kampung mereka berkata mungkin Bupati harus kembali dari jalan. Dan kami tiba di jam 6 kurang 10 menit. Ya, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa inilah pergumulan masyarakat di sini. Kami pemerintah akan berikan dukungan full ke semua usul-usul masyarakat kepada kami. Terima kasih. Baik, Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.